Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rojali, Bu Yusria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera dulu untuk rekan-rekan saya ini yang luar biasa hari ini. Sehat Ibu. Sehat, lancar puasa. Amin. Amin, insya Allah. Lancar, insya Allah. Masih lama ya untuk berbuka ya, karena pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam ruang kegiatan coaching. Ya, tujuan dari coaching ini agar kita dapat saling sharing ya, sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Baik. Ya. Perkenalkan dulu, dalam kegiatan coaching ini saya Bu Farida selaku observer akan mengobservasi Pak Rojali yang sebagai coach dan Bu Yusria sebagai coaching. Oke. Siap? Siap Ibu, selamat siap. Siap ya. Sebelum kegiatan kecil kita mulai, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Siap. Terkait coaching hari ini buat coachnya nih. Siap. Iya, di sini coachnya Pak Rojali ya. Betul Bu, siap. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya, jadi ada 1 sampai skala 4 ya, 1 sampai 4 skala penilaian kita hari ini ya Bapak. Kemudian dalam kegiatan ini juga terbagi 3 sesi ya. Yang pertama sesi pra-observasi, ini yang sudah kita lakukan. Siap. Kemudian yang kedua nanti saat observasi, saya akan melihat, memantau observasi Bapak sebagai coach dan Bu Yusria sebagai coachnya. Kemudian yang ketiga pasca observasi. Siap. Ya. Nah, saya akan mengamati apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coachnya dan juga bagaimana respon coachnya atas pertanyaan yang Bapak lontarkan. Apakah coaching berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, dari prinsip coaching itu nanti saya akan mengobserv ya. Pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Bapak ini, saya mau tanya nih, pertama-tama dulu nih, apa saja tujuan kegiatan coaching hari ini menurut Pak Rojali? Siap. Terima kasih Bu atas kesempatan dan pertanyaan yang diberikan. Yang saya hormati Bu Farida sebagai pengamat dan Bu Yusria sebagai coach saya. Dalam kesempatan coaching ini, tujuan saya melakukan coaching dengan coach saya adalah saya ingin memfasilitasi membantu coach saya nantinya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, dan harapannya potensi-potensi terbaik yang selama ini terpendam dari coach saya itu bisa termaksimalkan gitu, sehingga ketika beliau ketemu dengan permasalahan realita dalam kehidupan mengajar beliau atau dalam kehidupan sehari-harinya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu proses coaching yang saya harapkan. Ya, berarti tujuannya itu seperti itu. Nah, untuk tujuan yang kegiatan coaching hari ini tentunya kan ada persiapan nih. Persiapan apa yang Pak Rojali sudah siapkan nih untuk hari ini? Oh, baik Bu. Ya, artinya persiapan yang sudah saya lakukan dengan coach saya sudah menghubungi coach saya jauh-jauh hari Bu. Intinya H-3 dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, saya sudah mengkontak beliau, memastikan jadwal beliau apakah bisa, artinya hadir di ruang virtual sampai sekarang ini, dan beliau alhamdulillah sudah memastikan bisa untuk proses coaching ini. Jadi kesiapannya sudah saya pastikan siap dalam keadaan yang fit, sehat begitu. Selanjutnya untuk hal teknis dalam proses coaching ini, saya sudah menyiapkan catatan-catatan kecil yang akan saya gunakan nanti berisi poin-poin apa yang saya akan coba tanyakan kepada Bu
Jusria sebagai coach saya, dan saya semaksimal mungkin akan menggunakan alur Tirta dalam proses coaching ini sehingga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Luar biasa ini persiapannya ya untuk coaching hari ini sebagai coach ya. Tentunya Pak Rojali kan tahu nih ada 3 kompetensi coaching ya, yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Nah, kompetensi apa yang ingin coach kembangkan pada diri coach sendiri nih Pak Rojali dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, saya dalam kegiatan coaching ini ingin coba mengasah kemampuan memberikan pertanyaan berbobot Bu pada coaching, karena dengan bisa menguasai pertanyaan berbobot itu harapannya nanti muncullah ide-ide, gagasan-gagasan yang mampu digunakan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi begitu. Harapannya juga nanti artinya potensi mendengarkan aktif dan memberdayakan coach juga bisa mengalir seiring dengan kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot tadi gitu. Itu yang ingin saya katakan. Berarti lebih spesifiknya di kompetensi apa memberikan pertanyaan berbobot Bu. Betul. Oke, memberikan pertanyaan berbobot. Berarti dari 3 kompetensi itu yang Bapak angkat di kompetensi pertanyaan yang berbobot ya, memberikan. Betul. Nah, apa indikatornya ketercapaian dari kompetensi untuk pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, indikatornya apa yang ingin saya capai atau indikator atau tanda-tandanya ketercapaian indikator memberikan pertanyaan berbobot tadi adalah ketika saya memberikan pertanyaan, pertanyaan itu bisa dijelaskan, bisa dielaborasi oleh oleh coach saya, tidak hanya terbatas satu aspek gitu. Jadi wawasannya itu bisa berkembang gitu Bu. Artinya pertanyaan yang diberikan itu sifatnya terbuka dan tidak hanya menuntut satu opsi pilihan jawaban gitu. Jadi harapannya nanti dengan proses coaching menguatkan potensi memberikan pertanyaan berbobot, coach saya itu wawasannya terbuka dan tidak hanya fokus kepada satu alternatif jawaban. Dia bisa kemana-mana jawabannya itu. Gitu. Ya, semoga dengan diskusi kali ini antara Pak Rojali sebagai coach dan Bu Ju sebagai coachnya menemukan solusi yang bisa mempermudah coach untuk melangkah selanjutnya ya. Amin. Baik Bapak, langsung saja ya waktu. Siap. Dan saya serahkan untuk Pak Rojali dan Bu Justia untuk melakukan coaching. Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jusria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rosali. Selamat pagi Bu. Salam sehat dan salam bahagia Bu untuk kita semua. Amin. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sampai hari ini sehat insya Allah. Alhamdulillah sehat. Puasanya juga Bu lancar Bu sampai detik ini? Ya lancar. Alhamdulillah. Amin. Semoga ya kita tetap senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam ibadah puasa kita ini. Terima kasih banyak Ibu, saya ucapkan terlebih dahulu atas kesempatan yang diberikan bisa hadir di kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Saya ingin coba ngobrol-ngobrol sama Ibu 15 menit ke depan lah nih. Kita coba ngobrol-ngobrol santai ringan, berdiskusi. Kira-kira hari ini mau ngomongin apa nih Bu? Atau berdiskusi masalah apa nih Bu kita Bu? Ini ya kebetulan Pak, ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Siapa tahu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dari tuntunan Bapak tuntunan nanti Bapak ya siap. Dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke lah, permasalahan saya di sini kayaknya kurang teman-teman saya di sekolah, rekan sejawat saya di sekolah, terutama bapak gurunya ya. Kalau ibu gurunya sih semangat aja dalam mengikuti berkolaborasi dengan saya sebagai calon guru penggerak dengan berbagi praktik baik ya di ruangan. Namun yang menjadi permasalahan saya di sini adalah bapak gurunya, karena dia sendiri kurang termotivasi atau ikut dalam bergabung dalam sosialisasi berbagi praktik baik mengenai modul CGP yang saya bawakan. Itu dia kurang tidak ada motivasi dalam bergabung itu. Oke. Baik Ibu, jadi
Ibu, boleh saya simpulkan Ibu ceritanya ingin ngobrol lebih jauh, bagaimana nanti bisa ketemu solusi lah gitu. Ya, Bagaimana cara menguatkan nih atau meningkatkan motivasi dari rekan-rekan Bu ya. ya seperti itu, Rekan-rekan, Pak. motivasi rekan-rekan untuk bisa terlibat aktif dalam proses berbagi praktek baik yang Ibu bawakan di sekolah selama mengikuti program guru penggerak ini. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa nih kira-kira harapan yang bisa Ibu dapat nanti setelah selesai sesi percakapan kita ini? Harapan saya sih untuk mendapatkan solusi atau jalan keluarnya dari permasalahan saya, supaya teman-teman nanti bisa ikut bergabung andil dalam sosialisasi mengenai berbagi materi atau berbagi mengenai modul ya yang kami sudah pelajari selama pendidikan CGP, supaya berbagi, bukan cuma hanya saya sendiri yang memahaminya. Saya berharap teman-teman lain juga bisa mendapatkan setidaknya lah ada pemahaman sedikit mengenai modul yang kita pelajari selama ini. Luar biasa. Baik Bu, insya Allah semoga tercapai harapannya itu. Selanjutnya Ibu pengen tahu lebih jauh nih, bagaimana kondisi perasaan Ibu saat ini mengenai respon terhadap permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Apakah ada kegalauan di dalam hati, artinya atau gelisah? Bagaimana cara menghadapi teman-teman ini gitu. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan ini karena kemarin pernah kami melakukan sudah itu pada tahap pertemuan sosialisasi dari modul 1 ya 1.1 sampai 1.4 itu kemarin alhamdulillah ibu-ibunya sudah antusias mengikutinya. Namun saya agak kecewa terhadap sama bapak-bapaknya ini karena tidak ada yang gabung. Itu pun sebenarnya sih bapak gurunya ini memang sedikit saya di sekolah saya, paling berapa orang, paling 5 orang kali laki-lakinya. Itu pun setidaknya lah ada 1-2 orang laki-lakinya ikut andil dalam di ruangan itu supaya kelihatan ada laki-laki ada perempuan, jangan cuma monoton perempuan semua ya, karena kemarin kan pas kita acara itu kan pengambilan video juga, jadi otomatis terlihat di situ itu seperti itu. Kedepannya nanti adalah laki-lakinya yang ikut andil dalam sosialisasi tersebut. Baik, luar biasa. Oke Ibu, yang bisa saya tangkap tadi adalah Ibu merasa kecewa begitu ya, artinya peran serta rekan-rekan guru yang terutama yang bapak-bapaknya kurang terlalu aktif di dalam ruangan pada saat sesi berbagi praktik baik Bu ya, begitu. Baik Ibu, selanjutnya, nah dari kejadian ini nih, kira-kira harapan Ibu ke depannya seperti apa? Situasi seperti apa yang Ibu harapkan nantinya begitu? Ya, harapan saya supaya nanti dia bapak-bapaknya ke depannya lagi bisa bergabung dengan kami semuanya. Ya, jadi kehadiran 100% gitu ya di dalam ruangan, ikut menyimak proses kegiatan berbagi praktik baik. Setidaknya lah dia kalau memang dia memiliki keperluan yang lain, setidaknya lah hadirlah pada saat atau waktu 5 menit ke atau apa, yang penting pembukaannya atau apakah foto-foto dokumentasi, setidaknya itulah. Kemudian bisa izin keluar kalau memang dia penting dari luar ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau lebih jauh Bu, kira-kira berdasarkan analisa Ibu, kira-kira apa nih yang menyebabkan rekan-rekan tadi terasa enggan untuk hadir pada sesi berbagi praktek baik Bu tadi, pada saat Ibu melaksanakan proses pengimbasan atau diseminasi di ruangan atau di suasana apapun itu? Apa yang menyebabkan kira-kira? Karena saya dengar alasan dari bapak-bapak, karena dia ikut bergabung, saya dengar katanya ruangannya tidak muat ya, sempit. Kemudian karena kebetulan ruang aula kami itu belum ada di sekolah kami, cuma ruang kelas dijadikan ruang guru. Jadi memang ruang guru itu agak memang sempit, jadi mungkin melihat dari ini, jadi bapak-bapaknya tidak bisa bergabung dengan kami semuanya itu. Kemudian cuaca panas sekali karena mungkin AC-nya hanya 1, jadi dari sekian banyak yang volumenya di dalam ya mungkin agak panas ya. Ya beda kalau sedikit orang-orang di dalamnya dengan AC yang 1 beda ya. Mungkin itu seperti itu. Baik, oke. Itu analisa Ibu. Nah, berdasarkan konteks permasalahan yang Ibu alami dan ingin capaian tujuan harapan nanti ke depan seperti apa? Jika Ibu saya berikan skala nih angka 1 hingga rentang ke 10. Saat ini itu posisi Ibu ada di posisi berapa? Dan seiring berjalannya waktu dengan tercapaian tujuan nanti kira-kira maunya ada di posisi berapa tuh? Dari rentang 1 hingga 10 gitu.
Ya, saya ini rentang saya di posisi 6 lah. Saya ingin mencapai di level 8 atau 9 lah supaya 8 atau 9, oke. berpartisipasi gitu lah. Oke. Nah, untuk mencapai angka 9 tadi, tentunya saya berharap Ibu ini punya kekuatan atau potensi-potensi yang bisa menggerakkan rekan-rekan tadi. Nah, kira-kira Ibu bisa menganalisa potensi-potensi yang Ibu miliki itu apa? Kekuatan-kekuatan Ibu miliki tadi itu apa saja? Nah, yang pertama mungkin saya menyiapkan ruangan ya yang agak memadai ya, ruangan yang agak luas mungkin. Kemudian menyiapkan kipas angin atau AC supaya kelihatan segar di dalam ya, tidak sesak. Kemudian menyiapkan kursi-kursi supaya muat semuanya. Kemudian dan sebelum itu saya konfirmasi dengan kepala sekolah lah otomatis ya, dengan kolaborasi antara rekan sejawat, kepala sekolah dengan stakeholder yang terkait, dan menyiapkan sarana-sarana seperti fokus ya, kemudian laptop, kemudian terutama dari saya sebagai untuk membagikan ilmu, otomatis saya menyiapkan PowerPoint yang menarik gitu supaya rekan sejawat yang lainnya bisa menerima, dan saya juga otomatis saya harus kreatif memancing pendengar saya atau audiens saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam untuk mengetahui lebih jauh sampai di mana modul-modul yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Luar biasa. Baik Ibu, saya juga menangkap tadi artinya ada bentuk strategi dan rencana yang Ibu lakukan ke depannya supaya mengundang minat rekan-rekan tadi untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatannya. Jika saya salah mohon dikonfirmasi Ibu. Jadi tadi rencananya Ibu adalah yang pertama mungkin bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, artinya dalam hal perizinan misalnya mengkondisikan ruangan, begitu, menyiapkan kursi dan segala macam. Selanjutnya Ibu juga tadi men-setting gitu program yang ingin Ibu bawakan di dalam ruangan tersebut, bagaimana menyiapkan materi, menyiapkan kemasan materi yang ingin disampaikan semenarik mungkin gitu, agar teman-teman bisa aktif dalam proses pengimbasan praktik baik tadi dalam ruangan yang Ibu laksanakan nanti. Nah, kira-kira nih kapan rencananya akan dilakukan nih rencana-rencana tadi? Insya Allah saya akan melakukan minggu pertama pada bulan April ini. Insya Allah. Siap. Nah Ibu, untuk melakukan eksekusi dari rencana Ibu tadi, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang perlu diajak koordinasi nih Bu, supaya kegiatan Ibu bisa berjalan lancar nih Bu? Ya itu ada, yaitu yang pertama saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan yang membantu saya dalam menyiapkan apa-apa yang perlu dibutuhkan dalam sosialisasi dalam ruangan. Terutama rekan-rekan sejawat ya yang undangan. Jadi Ibu akan melakukan koordinasi, kolaborasi dengan pihak pimpinan kepala sekolah dulu dan rekan-rekan sejawat yang bisa membantu dan mendukung Ibu dalam proses kegiatan berbagi praktek baik tadi Bu ya, begitu? Luar biasa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya nanti? Supaya berjalan lancar dengan baik? Betul. Yang pertama saya menyiapkan undangan dulu melalui Canva ya. Kemudian saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyampaikan ke grup guru rekan sejawat di sekolah kami. Kemudian undangannya ada jam sekian, tempat dan sekian gitu. Kemudian supaya lebih menarik lagi perhatian Bapak Ibu guru, otomatis karena biasanya sebelum puasa saya itu menyiapkan konsumsi, tapi karena bulan puasa ini otomatis saya akan lebih kreatif lagi, yaitu setidaknya menyiapkan souvenir lah, karena souvenir lah apa seperti apakah pulpen kah ya, atau catatan buku kah ya, seperti itu sih. Luar biasa Ibu. Kan? Artinya bentuk komitmen yang akan Ibu lakukan nantinya pada saat proses pengimbasan
malah memancing minat teman-teman tadi ingin menyiapkan souvenir begitu karena momen yang bertepatan dengan puasa. Jadi siapa tahu harapannya dengan diberikan reward begitu, penghargaan berupa souvenir, teman-teman lebih semangat lagi, termotivasi lagi untuk hadir di kegiatan yang Ibu bawakan nanti di ruangan. Baik Ibu, kita sudah ada di sesi akhir nih di percakapan kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita ini, Bu? Yang saya dapatkan dari sesi percakapan ini adalah saya sudah mengeluarkan tadi unek-unek saya, permasalahan saya, dan mendapatkan juga solusi dari saya sendiri karena dari pengajuan pertanyaan Bapak tadi yang diajukan kepada saya, otomatis keluar sendiri solusi yang saya akan lakukan ke depannya untuk menarik perhatian teman rekan sejawat saya dalam nanti berbagi praktik dalam bersosialisasi mengenai modul CGP selanjutnya. Ya, itu luar biasa, alhamdulillah. Nah, kalau kita flashback ke belakang, Ibu tadi sempat mengucapkan di awal perasaan itu agak kecewa nih dengan situasi dan kondisi yang Ibu hadapi di sekolah saat ini. Nah, setelah proses coaching kita ini, Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Untuk sekarang ini yang saya sudah rasakan mulai agak tenang, karena yang tadi awal-awalnya saya mulai agak rasa sesak seperti apa, bingung yang bagaimana ya ini menarik perhatian ini. Ternyata saya sudah mengeluarkan solusi seperti ini tadi dari pengajuan pertanyaan Bapak, jadi saya mengajukan solusi tersendiri seperti ini nanti supaya nanti menarik perhatiannya ke depannya supaya berjalan lancar gitu ya. Amin. Kita doakan sama-sama ya Bu. Artinya apa yang sudah Ibu rencanakan dan bentuk komitmen yang akan Ibu eksekusi nanti bisa berjalan lancar. Dan saya simpulkan tadi perasaan Ibu sudah berangsur dari kecewa sekarang sudah tenang dan merasa senang dan optimis bahkan. Artinya bisa semangat untuk melakukan rencana aksi Ibu ke depannya nanti. Baik Ibu, luar biasa proses coaching yang sudah kita lakukan ini sudah sedikit mempunyai arah yang jelas. Tidak sabar menunggu hasil atau bincang-bincang dari Ibu lagi nanti, melihat ekspresi teman-teman, melihat ekspresi dari Ibu, bagaimana kesuksesan dalam proses berbagi praktik ini bisa berjalan dengan baik. Itu dulu Ibu proses bincang-bincang kita, semoga artinya memberikan dampak yang positif, terutama dalam pengembangan diri Ibu, manajemen pengelolaan masalahnya itu supaya bisa berjalan dengan baik. Saya cukupkan dulu pertemuan kita. Ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita tutupkan dulu pertemuan kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ambil alih ini ya Pak Rozali. Baik Ibu, baik. Ya. Alhamdulillah ya tadi Pak Rozali dan Bu Jusria sudah melakukan kegiatan coaching ya. Baik. Setelah observasi ini saya lihat ini ada banyak hal ya, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Baik Ibu. Dengan coachnya, dengan siapa Rozali ya. Apa saja nih yang sudah Pak Rozali lakukan dalam kegiatan coaching ini untuk mencapai tujuan berdasarkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, ya alhamdulillah Ibu proses coachingnya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala teknis, signal, komunikasi dan segala macam. Yang pertama ingin saya sampaikan proses coaching ini sudah berjalan lancar di mana saya semaksimal mungkin menggunakan alur Tirta yang digunakan dalam hal ini bagaimana mencoba menggali tujuan dari percakapan tersebut seperti apa dan disampaikan pula bentuk identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Beliau ternyata punya permasalahan bagaimana menarik minat rekan-rekan untuk bisa aktif dalam proses pembagian praktek baik selama beliau mengikuti proses calon guru penggerak ini, kurang lebih itu. Selanjutnya beliau juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya bawakan, saya berikan, beliau memunculkan potensinya untuk menggali strategi-strategi apa yang si Koci lakukan agar bisa meningkatkan peran aktifnya teman-teman dalam kegiatan CGP beliau tersebut, sehingga tercetuslah bentuk komitmen dalam bentuk rencana aksi yang akan beliau lakukan di awal April nanti dengan bentuk kolaborasi, dengan bentuk komunikasi yang aktif dengan rekan sejawat serta kepala sekolah, entah itu melalui jejaring sosial,
pesan singkat WA dan segala macam, ataupun komunikasi langsung, kurang lebih begitu Bu. Jadi beliau muncul sendiri intinya gitu solusi yang beliau dapatkan dari permasalahan yang beliau hadapi. Luar biasa ini Pak Rojali ini sebagai coach ini sudah berhasil ini sampai bisa mengeluarkan semua ya, mengeluarkan ide-idenya bagaimana memancing coach untuk menceritakan permasalahannya, sehingga coach juga dapat mendapatkan solusi. Jadi Pak Rojali ini punya keahlian yang menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan hingga membuat Bu Justria menemukan solusi dari permasalahannya. Menurut saya juga sebagai observer ini ya, saya lihat memang kegiatan coachingnya Pak Rojali dan Bu Justria itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, setelah kegiatan coaching ini ya Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Baik Ibu. Di awal tadi saya fokus untuk mengembangkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan harapannya 2 kompetensi yang lainnya akan seiring berkembang lagi, yaitu bagaimana bisa mendengarkan aktif keluh kesah coach dan bisa hadir secara utuh penuh dalam momen-momen yang diberikan oleh coach saya, sehingga proses memberdayakan yang kompetensi ketiga juga bisa terlaksana gitu Bu. Jadi kedepannya saya ingin fokus menguatkan bagaimana bisa memberdayakan coach saya lagi Bu, artinya terus bersemangat mencari ide-ide baru, gagasan-gagasan baru agar setiap permasalahan yang coach saya hadapi dapat muncul solusi-solusi dari dalam diri setiap coach saya, kurang lebih begitu. Begitu ya Pak ya, luar biasa. Jadi harus sering-sering coaching nih ke depannya ini dengan rekan-rekan ini. Semoga lancar, iya. Semoga banyak dengan banyaknya sering coaching dengan teman, apa yang Bapak cita-citakan untuk 2 kompetensi yang belum Bapak kembangkan dan akan sinyalnya Pak Rida. Demikian untuk kegiatan hari ini. Demikian untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika saya sebagai observer ada salah-salah kata. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Siap, sama-sama Bu, sama-sama belajar. Kita tutup sesi terakhir ini dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.